Selamat pagi Dewan Juri yang terhormat, saya Rita Adilen Zalku dari SMA Negeri 29 Jakarta. Sebagai pemerintah, kami akan membedah secara tuntas mengapa MOSI di daerah rawan bencana. Dewan ini percaya bahwa negara seharusnya memprioritaskan mitigasi bencana dibandingkan relokasi. MOSI ini harus didukung dan layak dipertahankan. Kami menyatakan bahwa keputusan untuk relokasi oleh negara di daerah rawan bencana adalah keputusan yang sangat tidak tepat. Mengapa demikian? Sebelum kita kupas lebih lanjut, kami akan menjelaskan terlebih dahulu definisi dari dua kata kunci ini, yaitu mitigasi dan juga relokasi. Mitigasi merupakan strategi, solusi, tindakan, dan juga upaya untuk mengurangi resiko dan juga memperkecil dampak bencana terhadap lingkungan, manusia, juga infrastruktur terkait. Kemudian ada lagi relokasi, yaitu memindahkan penduduk dari segi tempat dia tinggal dan juga tempat dia beraktivitas. Dalam konteks ini karena daerah sebelumnya itu dianggap berbahaya, tidak aman, dan juga rawan bencana. Oleh karena itu, izinkan saya untuk menjelaskan tujuan dari kasus kami terlebih dahulu. Yang pertama, bahwa mitigasi harus dijadikan langkah tepat jangka panjang ketika suatu negara diperhadapkan dengan kondisi daerah rawan bencana dibandingkan relokasi yang sangat berdampak. Dampaknya akan kami jelaskan dalam argumen yang akan kami paparkan nanti. Kemudian yang kedua, bagaimana kami memastikan bahwa suatu daerah yang mengalami kasus daerah rawan bencana itu tidak mengambil solusi populis yang terlihat tegas dan seakan menyelesaikan masalah. Namun jika dibedah, ternyata itu adalah langkah yang terburu-buru yang bisa menciptakan dampak buruk, juga gangguan dari banyaknya unsur. Oleh karena itu, berdasarkan tujuan-tujuan kami tersebut, maka dari ini juga menjadi dorongan pembuktian bagi kami. Yang pertama, bagaimana kami bisa membantu memberikan solusi terbaik dan juga tepat. Dan yang kedua, bagaimana kami menjelaskan mekanisme dari usaha kami sendiri. Kami sebagai tim pemerintah itu sangat berfokus pada mendukung bagaimana pengelolaan anggaran, regulasi, kemudian juga teknologi negara yang fokus pada penguatan wilayah tersebut. Dan yang kedua, parameter kita itu berfokus pada daerah rawan bencana yang sudah menjadi pusat penduduk. Oleh karena yang sudah saya sampaikan tadi, maka saya akan jelaskan, paparkan argumen-argumen dari kami sebagai tim pemerintah. Yang pertama adalah efektivitas struktural dan juga perlindungan hak sosioekonomi masyarakat. Ini berkaitan erat dengan mitigasi dan kami akan menjelaskan terlebih dahulu manfaat dari mitigasi itu sendiri. Yang pertama, secara ekonomi, biaya untuk melakukan mitigasi struktural jauh lebih efisien dibandingkan dengan membeli lahan baru, membangun infrastruktur baru, memindahkan puluhan atau ribuan kepala keluarga melalui relokasi. Misalnya saja, ketika kita memindahkan penduduk-penduduk ini dari wilayah yang dianggap tidak aman ke wilayah yang kita anggap aman, kita tidak hanya memindahkan orangnya, tapi kita juga memindahkan kehidupannya, memindahkan bagaimana ia beraktivitas, bagaimana kebiasaan ekonomi yang biasa ia lakukan. Bisa saja petani kehilangan sawah, nelayan jauh dari laut, dan juga sehingga terjadi kemiskinan yang baru. Seperti yang saya sudah sampaikan tadi, relokasi bukan sesimpel kita memindahkan orang-orangnya, tapi juga kita harus memperhatikan bagaimana kita menjamin kesejahteraan kehidupan penduduk-penduduk tersebut yang baru. Kemudian dari segi sosiologis, mitigasi adalah solusi jalan tengah. Mengapa saya sebut jalan tengah? Karena ketika kita mencoba merelokasi orang-orang dari wilayah yang kita anggap tidak aman itu, maka mereka biasanya akan udah terlalu nyaman dengan tempatnya. Mereka dari psikologisnya sendiri memang sudah terbiasa hidup di lingkungannya. Oleh karena itu, negara hadir, kami sebagai tim pemerintah hadir untuk mengamankan ruang hidup mereka, mendidik mereka cara mengevakuasi diri. Sebagai bukti bahwa terjadi relokasi yang gagal ketika di berbagai daerah pasca erupsi gunung berapi di pesisir Jawa, itu ketika masyarakat itu memilih untuk kembali ke hunian lamanya, kemudian hunian tetapnya itu bisa terbengkalai. Karena apa? Karena dorongan sosiologis mereka sendiri. Oleh karena itu, tim oposisi bisa kita lihat akan mencoba membawa kita ke dunia yang ideal, di mana semua orang itu bisa dipindahkan dengan mudah, namun ternyata memicu krisis sosial yang baru. Dampak relokasi, seperti yang sudah saya sebutkan tadi, kita harus membeli lahan yang baru, membangun infrastruktur dari nol, dan juga memberikan subsidi modal baru bagi warga yang kehilangan pekerjaan lamanya. Dewan Juri, masuk argumen kami yang kedua, bahwa relokasi adalah kegagalan tanggung jawab suatu negara dan hak atas keadilan geografis. Negara itu harus mempertimbangkan bagaimana kami sebagai pemerintah itu harus mempertimbangkan bagaimana
semua wilayah yang ada di negara kami bisa terjamin kesejahteraannya, bisa kita bangun bersama-sama dan tidak ada yang terbengkalai. Misalnya saja di sekitar kita, penanganan wilayah pesisir di wilayah Jakarta Utara, jika negara menggunakan logika oposisi, tempat tersebut akan mati. Pemerintah melakukan mitigasi dengan cara membangun proyek tanggul raksasa dan melakukan restorasi ekosistem pesisir. Karena dari argumen ini, prinsip yang harus dipertahankan adalah wilayahnya itu harus diperbaiki, bukan manusianya yang diusir. Dan dari situ kami sebagai tim pemerintah pastinya menunjukkan bahwa kami melakukan keadilan tersebut, bahwa kami memperhatikan daerah-daerah, tidak mengucilkan daerah-daerah yang dianggap tidak aman. Padahal setiap masalah itu ada solusinya, dan itulah fungsinya kami sebagai tim pemerintah, memikirkan solusi yang terbaik. Kita langsung ke contohnya saja. Jepang sebagai negara maju melakukan tindakan mitigasi, bukan relokasi. Yang pertama, karena Jepang ini memperkuat struktur bangunannya, kemudian juga aktivitas ekonominya tetap berjalan. Jepang yang kita ketahui juga negara yang rawan bencana, seperti Indonesia, juga kita bisa lihat Jepang juga tetap menjadi negara maju karena dia berusaha membangun. Kemudian juga ada Belanda yang merekayasa jalur air karena ada terjadi kenaikan air laut, juga membuat rumah terapung, juga membangun bendungan-bendungan canggih. Dan itu adalah solusi tepat dan juga pikiran yang maju, yaitu menghadapi masalah-masalah itu dengan membangun kembali, membangun dengan baik apa yang sudah ada. Oleh karena itu, kami melalui mitigasi akan melakukan mitigasi struktural dan juga non-struktural. Struktural yaitu membangun rumah, juga sekolah yang tahan gempa, kemudian memasang sistem peringatan dini, menanam mangrove misalnya di pesisir pantai, dan juga sebagai non-struktural kami akan mengedukasi. Ini juga melatih bagaimana kita bisa mengedukasi, bagaimana orang-orang tuh bisa terbuka pikirannya dan juga punya kesadaran sendiri untuk wilayahnya. Di dunia oposisi kita melihat bahwa itu adalah negara yang rapuh, menyerah pada tantangan geografis, mengambil jalan pintas. Tapi di dunia kami, yaitu sebagai pemerintah, negara adalah negara yang bertanggung jawab, yang melakukan investasi jangka panjang dan pembangunan yang berkelanjutan. Terima kasih.